Kalian pernah kepikiran gak sih kalau geografi itu ternyata lebih dari sekedar hafalan nama ibu kota atau letak gunung? Sebenarnya, geografi itu adalah sebuah cara berpikir, kayak seperangkat alat canggih buat memahami dunia di sekitar kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng isi kotak peralatan seorang ahli geografi. Dan tentu aja, belajar cara pakainya. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki yang sering banget kita dengar. Kenapa ya Jakarta sering kebanjiran, padahal kadang hujan paling derasnya itu malah di Bogor? Kedengarannya simpel ya, tapi jawabannya itu geografis banget. Percaya deh setelah pembahasan ini selesai, kalian bakal punya semua alat yang dibutuhkan untuk memecahkan misteri ini sendirian. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita luruskan dulu beberapa mitos keliru soal geografi. Terus, kita mulai isi kotak peralatan kita dengan 10 konsep kunci. Setelah itu, kita pelajari 4 prinsip pemandu biar tahu cara pakai alat-alatnya. Dan terakhir, kita akan coba 3 lensa analitis buat lihat masalah dari sudut pandang yang beda. Kalau semua itu udah kita kuasai, kita siap pecahin teka-teki banjir Jakarta. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama. Membongkar mitos geografi. Coba deh, lupain dulu sejenak semua hafalan nama kota atau negara. Karena inti dari geografi itu jauh lebih dalam dan seru dari itu. Biar bener-bener paham, kita harus mundur dulu ke akarnya. Kata geografi itu asalnya dari bahasa Yunani loh. Geo itu artinya bumi, dan grafo itu artinya menulis atau menggambarkan. Jadi gampangnya, geografi itu artinya tulisan tentang bumi. Tapi ini bukan sekadar nulis deskripsi biasa ya, melainkan sebuah usaha untuk memahami hubungan timbal balik antara kita, manusia, dan planet tempat kita tinggal. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari kotak peralatan kita, yaitu 10 konsep kunci. Anggap aja ini adalah berbagai macam kunci, obeng, dan palu yang bakal kita pakai buat membongkar dan memahami berbagai kejadian di sekitar kita. Nah, ini dia 10 konsep esensial itu. Ada lokasi, jarak, pola, dan teman-temannya. Kelihatannya banyak banget ya. Eits, tenang dulu. Kita nggak akan bahas semuanya satu-satu sampai pusing kok. Kita akan fokus ke beberapa yang paling dasar dan paling penting buat modal awal kita berpikir kayak ahli geografi. Yuk, kita mulai. Konsep pertama yang paling dasar, lokasi. Ternyata, lokasi itu ada 2 jenis. Pertama, ada lokasi absolut. Ini sifatnya pasti, nggak bisa diganggu-gugat kayak koordinat letak astronomis Indonesia. Yang kedua, ada lokasi relatif. Nah, ini sifatnya deskriptif, misalnya sekolah itu ada di kanan jalan. Kalau besok jalannya dipindah, ya lokasi relatif sekolah itu jadi berubah juga. Konsep ini mirip banget sama lokasi. Ada jarak absolut yang paten, misalnya Surabaya ke Malang itu 102 km. Titik. Tapi, yang lebih menarik adalah jarak relatif, yang ngukurnya pakai waktu atau biaya. Jadi, secara geografis bisa dibilang jarak Bandung ke Pekanbaru itu cuma sejauh 1,5 jam. Ini bukti nyata gimana teknologi, kayak pesawat, seolah-olah bisa memperpendek jarak di dunia kita. Keren kan? Oke, sekarang kita lihat gimana konsep-konsep ini bekerja di kehidupan nyata. Pernah dengar Kampung Madura atau pecinan di kota besar? Nah, itu contoh konsep aglomerasi, di mana orang-orang cenderung berkelompok. Terus ada interaksi. Kota butuh pasokan makanan dari desa, sebaliknya desa butuh teknologi dari kota, saling butuh. Dan terakhir, diferensiasi area yang menjelaskan kenapa orang di pesisir jadi nelayan, sementara yang di gunung jadi petani. Logis banget kan? Oke, alat-alatnya udah kita kumpulin. Sekarang kita butuh buku panduan atau metodenya. Gimana cara pakainya? Nah, disinilah peran 4 prinsip pemandu. Ini adalah cara kita menghubungkan semua petunjuk yang kita temukan. Prinsip pertama adalah persebaran. Intinya sederhana banget. Fenomena di bumi itu nyebarnya nggak pernah rata. Lihat aja contoh gambar kekeringan ini. Masalah ini kan nggak terjadi di semua tempat, tapi hanya di wilayah tertentu. Makanya, pertanyaan pertama seorang ahli geografi itu selalu, di mana dan kenapa di situ? Lanjut ke prinsip interrelasi. Ini semua tentang mencari hubungan sebab dan akibat. Kita lihat di gambar, ada hujan deras sebagai satu fenomena. Ketika hujan deras ini terjadi di lokasi dengan kondisi tertentu, misalnya lereng yang gundul dan gak stabil, boom, akibatnya adalah tanah longsor. Prinsip ini ngajarin kita untuk selalu bertanya, kenapa ini bisa terjadi, dan mencari hubungannya. Selanjutnya, ada prinsip deskripsi. Gampangnya, ini adalah tentang cara kita bercerita atau menyajikan data. Seorang ahli geografi harus bisa menjelaskan temuan yang rumit, jadi gampang dimengerti. Caranya gimana?
Ya dengan peta, grafik, dan tabel, persis seperti peta persebaran ikan ini. Tujuannya cuma satu, biar semua orang paham. Dan ini dia prinsip pamungkasnya, korologi. Anggap aja ini adalah mode analisis totalnya seorang geografer. Prinsip ini nggak berdiri sendiri, tapi gabungan dari 3 prinsip sebelumnya. Kita pakai persebaran buat tanya di mana, kita pakai interrelasi buat tanya kenapa, dan kita pakai deskripsi buat menjelaskan gimana. Semuanya digabungin buat mengkaji satu wilayah secara utuh dan menyeluruh. Oke, kita udah punya alat, udah punya metode juga. Bagian terakhir dari perangkat kita adalah kacamata atau lensa analitis. Ini penting banget buat memilih dari sudut pandang mana kita mau menginvestigasi sebuah masalah. Setidaknya, ada 3 kacamata utama yang bisa kita pakai. Pertama, kacamata keruangan, yang bikin kita fokus sama pola dan persebaran. Pertanyaannya, kenapa ya tata letaknya begini? Kedua, kacamata kelingkungan, yang fokusnya ke interaksi manusia dan alam. Pertanyaannya, apa dampak aktivitas ini ke lingkungan? Dan yang ketiga, kacamata kompleks wilayah. Ini kayak lensa wide angle yang menggabungkan keduanya buat melihat gimana satu daerah bisa mempengaruhi daerah lainnya. Nah, ini contoh yang pas banget buat pendekatan ekologis. Di satu sisi ada aktivitas manusia, membangun perumahan. Di sisi lain ada lingkungan fisik di sekitarnya, yaitu lahan basah yang fungsinya penting banget sebagai penampung air alami. Kalau kita pakai kacamata ekologis, kita jadi bertanya, apa ya konsekuensinya kalau pembangunan ini mengganggu fungsi lahan basah itu? Baiklah, kotak peralatan kita sekarang sudah terisi penuh. Alatnya ada, buku panduannya ada, kacamatanya juga ada. Sekarang saatnya kita pakai semua ini untuk memecahkan teka-teki kita di awal tadi. Untuk memecahkan teka-teki banjir Jakarta, kita butuh satu alat kunci terakhir dari kotak kita. Namanya konsep keterkaitan ruang. Konsep ini luar biasa kuat. Intinya begini, tidak ada satu wilayah pun yang bisa berdiri sendiri. Apa yang terjadi di daerah hulu, misalnya penebangan hutan, dampaknya pasti akan terasa langsung di daerah hilir. Inilah potongan puzzle terakhir yang kita butuhkan. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan pamungkas di awal. Mengapa Jakarta banjir ketika hujan derasnya justru terjadi di Bogor? Sekarang, peralatannya ada di tangan kalian. Kalian sudah bisa mulai berpikir seperti seorang ahli geografi. Dengan prinsip interrelasi, kalian bisa menghubungkan sebab hujan di Bogor dan akibat banjir di Jakarta. Dengan konsep keterkaitan ruang, kalian bisa melihat koneksi antara wilayah hulu dan hilir. Dan dengan pendekatan ke lingkungan, kalian bisa menganalisis bagaimana perubahan fungsi lahan di Bogor bisa berdampak besar bagi Jakarta. Jadi, inilah inti pelajarannya. Geografi itu bukan hafalan. Ini adalah cara berpikir untuk memahami dunia kita yang ternyata saling terhubung. Sekarang, coba deh lihat sekeliling kalian. Kira-kira fenomena apa lagi yang bisa kalian bongkar dengan perangkat ini?